Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Bu Esa, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Purwodadi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang terakhir, membuat quotes tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk materi yang pertama yaitu makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan juga perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Selanjutnya, dalil perintah mendirikan sholat. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula, ayat ini ditujukan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. Nah, anak-anak, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kalian melaksanakan sholat dengan sempurna, sungguh-sungguh, dan juga ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa itu kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Materi yang kedua tentang makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah berzikir tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan juga sholawat. Yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan.
selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikut ini hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang ketujuh, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Materi terakhir yaitu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, begitu pula zikir, hendaknya harus terus dilaksanakan dalam menjalani kehidupan. Agar konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas dalam sholat dan juga zikir. Kita akan mati dan ingat bahwa dunia ini sementara. Yang keempat, yaitu jangan menunda sholat dan malas berzikir. Kuatkan tekad kalian untuk segera sholat ketika mendengar azan. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Kemudian yang kelima, niat yang tulus. Sholat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. Yang keenam yaitu lakukan sholat berjamaah. Upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Teman yang rajin sholat itu akan mendorong kalian untuk rajin sholat juga. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kalian pada kebaikan. Kemudian yang terakhir, banyak membaca buku keislaman. Rajin membaca buku keislaman akan memperkuat ilmu agama. Itu dia materi mengenai sholat dan zikir. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.